Tidak ada pernikahan yang hebat karena suami atau karena istri, tidak. Itu adalah hasil karya, itu kerjasama, dua-duanya. Maka saya berani bilang, Jo, saya selalu bilang bahwa pernikahan yang hebat itu, Jo, itu seperti pebulu tangkis ganda, Jo. Jadi makanya pentingnya sepadan, Jo. Sepadan. Jangan satu membangun, satu merobohkan. Jangan satu membangun, satu menghancurkan. Ya. Dua-duanya harus saling membangun. Gitu. Nah, maka poin yang keenam dari komunikasi itu kan ada 7, Jo. Poin yang keenam, ini penting sekali bahwa di dalam pernikahan kita harus mengerti bahwa kebutuhan suami dan kebutuhan istri itu berbeda, Jo. Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25 bahwa istri itu kebutuhannya adalah pingin dipuji, pingin diperhatikan, pingin dicintai, Jo. Beda dengan pria. Jadi gini, poin yang keenam, kita harus mengerti bahwa kebutuhan pasangan kita itu apa? Itu penting. Kalau kita nggak mengerti kebutuhan pasangan kita, maka akan terjadi pertengkaran dalam pernikahan. Dan Tuhan sudah menjelaskan bahwa kebutuhan pria dan wanita itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi, kebutuhan pria dan wanita itu dua hal yang berbeda. Alkitab katakan bahwa kebutuhan pria itu adalah dihormati. Tuhan daripada istri adalah dicintai. Ini dua hal yang sangat berbeda. Makanya kemarin Jo, saya sampaikan. Contoh, kalau misalkan istrimu, ya kan, dia menceritakan, ya kan, katakanlah misalkan dia baru memasak misalkan, lalu dia bilang begini, ya Pi, gimana rasanya? Ya kan? Sebenarnya yang dia butuhkan cuma satu, Jo, pujian, Jo. Nah, kadang-kadang kita sebagai pria, kita memberi jawaban yang sebenarnya. Dan jawaban yang sebenarnya itu bisa melukai dia. Karena waktu dia bertanya, dia nggak butuh jawaban kamu. Dia butuh adalah perhatian kamu. Ya. Makanya perhatikan, Jo, perhatikan. Ya, kalau makanan sudah datang di atas meja, ya kan, kita sebagai laki-laki kan pingin makan. Kalau wanita beda, Jo. Dia ambil handphone, dia foto dulu sampai 3 kali. Kenapa? Karena itu perbedaan yang luar biasa, gitu loh. Karena wanita itu memang dia ingin dipuji, dia ingin diperhatikan, dia ingin dicintai. Jadi jangan salahkan wanita. Contoh misalkan seperti yang saya bilang tadi. Ya, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah. Si wanita kan selalu bertanya, Pi, sayang nggak sama saya? Pi, cinta nggak sama saya? Suami akan realistis kan? Suami bilang begini, kamu gimana sih? Kalau saya nggak cinta sama kamu, nggak mungkin gue nikah sama kamu. Perhatikan baik-baik, Jo. Di sini perbedaan kebutuhan yang luar biasa. Padahal waktu si istri bertanya, dia nggak butuh jawaban. Yang dia butuhkan adalah, dia ingin perhatian. Dia ingin kebutuhannya terpenuhi. Apa kebutuhannya dia adalah dicintai, dipuji. Makanya ini penting, Jo. Jangan sampai biarkan orang lain yang memuji pasanganmu. Itu yang saya bilang tadi, terjadi pergeseran. Ya, banyak orang memberi banyak pujian waktu pacaran. Setelah menikah, pujian udah nggak ada. Pujian itu harus ada dan selalu ada. Sebelum dan sesudah pernikahan. Wow. Pujian itu harus selalu ada. Harus selalu ada. Makanya perhatikan Jo. Kenapa banyak terjadi pertengkaran? Karena suami tidak memberikan kebutuhan istrinya. Kebutuhan istri itu apa? Dipuji, diperhatikan, dicintai. Ya. Dan saya katakan bahwa apa yang Alkitab bilang, apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu. Saya percaya kalau suami memuji istri,
Maka di dalam Alkitab, Jo, di dalam Alkitab katakan, hai istri, hormatilah suamimu. Perhatikan baik-baik, Jo. Kalau kita baca dalam Alkitab, itu coba lihat istri Potifar. Dia jatuh cinta kepada Yusuf, Jo. Kenapa? Karena dia lihat bahwa Yusuf itu Alkitab bilang, elok parasnya. Dan Yusuf itu sikapnya manis, Jo. Jadi dengarkan baik ini, Jo. Wanita itu jatuh cinta, Jo, kepada pria yang sikapnya manis, Jo. Oh, wow. Itu kata kunci. Jadi perhatikan baik-baik, Jo. Dengarkan dulu ini. Wanita itu jatuh cinta kepada laki-laki yang sikapnya manis. Makanya bisa bayangkan di dalam Alkitab sampai istri Potifar. Dia birahi kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia lihat Yusuf itu sikapnya manis. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita hari ini. Jadi, kalau ingin pernikahan kita hebat luar biasa, harus ngerti dulu. Suami-suami dengar nih. Ya, beri pujian kepada pasanganmu. Supaya kopi lancar. Ya. Ya. Supaya waktu kamu ngomong, dia menghormatimu. Jadi ketaatan dia hari ini, itu buah dari pujian kamu. Saya ulangi, ketaatan dia hari ini adalah buah dari pujian kamu di hari-hari yang sebelumnya. Wow. Jangan mengharapkan istri yang taat, tapi kamu tidak memuji dia, tidak mengasihi dia, tidak mencintai dia. Tidak mungkin ada wanita terluka bisa taat. Gitu ya? Saya ulangi, tidak mungkin ada wanita yang terluka bisa taat, bisa hormat. Kalau kita bisa hormat, kita bisa respect kepada seseorang yang kita sebenarnya benci, itu kemunafikan juga. Ya. Bagaimana seorang istri bisa hormat, bisa respect, karakternya buruk, dia selalu melukai? Gak mungkin. Kita hanya care, kita hanya peduli kepada sahabat kita. Makanya itu yang selalu saya bilang, jadikanlah pasangan kamu itu adalah suami terbaik kamu. Ya. Makanya ini penting juga. Maka pentingnya kebutuhan suami harus terpenuhi. Apa kebutuhan suami? Alkitab bilang, hai istri, hormatilah suami. Jadi kebutuhan suami itu, Jo, dihormati, Jo. Jadi saya percaya, ya, istri-istri yang hormat sama suami, itu uang belanja langsung progres, Jo. Gitu ya? Ya. Ya, Om Petrus. Lanjut. Oke, Jo, ya. Jadi ini dulu, Jo. Jadi kita harus ngerti kebutuhan pasangan kita. Jadi tolong perhatikan, kebutuhan suami itu adalah dihormati. Karena kalau istri tidak menghormati suaminya, Jo, kalau istri tidak menghormati suaminya, itu suami menjadi orang yang bodoh. Ya.
istrinya tidak taat. Istrinya tidak bisa menerima keputusan dia. Tapi perhatikan, Jo. Ya, makanya gini. Seorang suami itu wibawanya kan kelihatan, Jo. Tatkala dia dihormati oleh istrinya di rumah. Wow. Jadi kayak kamu nanti, Jo, kalau kamu dapat istri yang bisa menghormati kamu, Jo, itu wibawa kamu itu makin keluar, Jo. Karisma kamu itu keluar. Gitu ya. Tapi kalau kamu sering dimarahi istrimu, Jo, itu di kantor kamu menjadi orang yang bodoh. Karena gini, identitas seseorang itu terbentuk di keluarga, di rumah. Jadi kalau istri kamu bilang begini, papi luar biasa, wah itu kamu kan jadi orang hebat. Jo. Haleluya. Kalau istri kamu memuji kamu, bilang, aduh suami saya keren, suami saya hebat, suami saya ganteng, aduh. Kamu lihat nggak saya, Jo, tambah ganteng, Jo? Ya, itu, betul. Itu karena, betul. Wow. Langsung dipeluk istrinya, langsung dicium istrinya, itu gajinya tiap bulan naik, Jo. Saya ulangi, Jo. Suami yang pulang kantor langsung dipeluk istrinya, langsung disambut, langsung dicium, itu gajinya tiap bulan naik, Jo. Oh, itu rahasianya ya? Tapi kalau suami pulang dicuekin, dikutukin, dimarahin, waktu dia masuk ke kantor, waktu dia terjun ke lapangan, pasti selalu gagal, Jo. Maka suami-suami dengarkan ini. Kalau Anda berhasil di kantor, Anda berhasil di lapangan, itu karena ada seorang istri yang berdoa untuk saudara. Wow. Maka Alkitab berkata, Jo, Alkitab berkata, hai suami, jangan sakiti hati istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Wow. Hai suami-suami, jangan sakiti hati istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Dengan kata lain, ada banyak doa-doa suami terhalang. Kenapa? Karena dia menyakiti hati istrinya. Dia menyakiti hati pasangannya. Ya. Makanya ini penting, Jo. Ya. Ya, pentingnya suami itu harus mengasihi istrinya. Makanya Yesus berkata, suami itu adalah mewakili Kristus, Jo. Ya. Makanya sekali lagi, jadi suami itu nggak mudah, Jo, nggak gampang. Karena Tuhan bilang kita suami itu mewakili Kristus. Rela memberikan nyawanya, Jo. Nanti kita akan bahas. Makanya gini, kalau suamimu aja uangnya nggak dikasih ke kamu, boro-boro dia ngasih nyawanya, Jo. Makanya banyak, dengerin dulu, Jo. Banyak orang menikah, tapi sudah siap-siap bercerai, Jo. Banyak orang menikah, tapi sudah siap-siap untuk bercerai. Misalkan dengan cara apa? Misalkan dengan cara apa? Tidak mau satu keuangan, Jo. Makanya banyak orang bilang, Pak Pendeta, aku nggak mau satu keuangan dengan dia, Pak Pendeta. Kita tanya kenapa? Ya nanti kalau bercerai bagaimana? Jadi banyak orang menikah, setelah menikah masih ada ini rumahmu, ini rumahku. Ini gajimu, ini gajiku. Ini uangmu, ini uangku. Alkitab nggak mengatakan seperti itu. Alkitab berkata yang dua menjadi satu. Jadi orang yang sudah menikah, tidak ada lagi uangmu, uangku. Nggak ada lagi hartamu, hartaku. Nggak ada lagi mobil-mobil. Nggak ada. Yang ada adalah rumah kita. Mobil kita. Keuangan kita. Atas nama siapa kalau begitu? Yes. Siapa? Atas nama siapa? Yang dua sudah menjadi satu. Atas nama istri atau suami? Nggak bisa dipisahkan.
Ini bukan pilihan. Yang dua sudah menjadi satu. Makanya gini Jo, halo Jo. Banyak orang ingin menikah, tapi nggak tahu tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan itu adalah membangun sebuah keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Itu tujuan utama pernikahan. Maka kita akan terima berkat pernikahan Jo. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Contoh waktu lajang ya kan. Pacarnya gajinya 5 juta. Yang ceweknya 5 juta. Setelah nikah bukan 10 juta Jo. Jadi 100 juta Jo. Amin. Itu karena apa Jo? Itu karena berkat pernikahan. Ya. Oleh karena itu gini loh. Suami-suami jangan sombong. Jangan bilang begini, ini gaji saya. Ini karena saya kerja keras. Bukan. Kamu keliru. Ya. Kamu diberkati karena ada istri yang berdoa bagi kamu. Yes. Maka pentingnya menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu karena berkat pernikahan itu sendiri. Amin. Sehingga gini Jo, ketika ada badai, ketika ada tantangan, bukan bercerai. Maka kita berkata kasih adalah dasar dari pernikahan. Artinya apa? Waktu ada gesekan, kasihlah yang menutupi banyak dosa, kasihlah yang menutupi banyak pelanggaran. Ya. Jadi kasih adalah dasarnya ya? Iya, makanya gini Jo. Kalau dasarnya kasih Jo, kita bisa mengasihi pasangan kita. Walaupun dia punya kelemahan. Sebaliknya juga begitu. Karena istri mengasihi, dia bisa tetap respect, dia bisa tetap hormat. Walaupun mungkin keputusan suaminya salah, Jo. Sehingga dia tidak membuka aib suaminya. Sekalipun salah tetap hormat ya? Tetap hormat. Tetap respect. Oleh karena itu nanti Jo perlunya quality time. Bagaimana pasangan memberi masukan di waktu yang tepat. Karena suami jangan coba-coba kasih masukan di waktu yang tidak tepat. Bisa terjadi perang dunia kelima, Jo. Jangan beri masukan di waktu yang tidak tepat. Jangan beri masukan suami lagi lapar, suami lagi capek. Ambil waktu yang tepat. Ya. Saya percaya Jo, perhatikan Jo. Kalau suami mengasihi istrinya Jo, dia akan terima buah ketaatan. Wow. Jadi kalau istri kita pemberontak, jangan salahkan istri kita pemberontak. Tiap hari kita melukai dia. Jadi gini, kalau hari ini kamu lukai istrimu dan dia diam, tunggu dulu. Terus saja lukai. Wow. Nanti akan ada bom waktu, dia akan meledak. Tapi sebaliknya coba, puji dia. Hari ini belum ada buah, puji lagi. Belum ada buah, puji lagi. Nanti akan ada bom waktu juga. Itu respeknya akan keluar, hormatnya akan keluar. Ya. Jadi gini Jo. Saya melihat Jo, ada orang tadinya awal-awal pernikahan banyak berantem. Awal-awal pernikahan. Tapi setelah 5 tahun, setelah 8 tahun, jadi pernikahan yang hebat Jo. Karena dua-duanya melakukan fungsinya. Ya. Dua-duanya itu saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Jadi perhatikan kebutuhan pasangan kamu. Saya wajib mengasihi istri saya. Itu kewajiban. Kalau saya tidak mengasihi istri saya, mustahil istri saya hormat sama saya. Mustahil. Jadi tidak mungkin ada wanita yang terluka, tidak mungkin ada istri yang terluka bisa hormat. Nggak mungkin. Wah, ini penting nih. Oh iya. Makanya dua-duanya itu harus saling
memperhatikan pasangan masing-masing. Hmm. Dan jangan menganggap enteng itu, Jo. Jangan menganggap enteng. Itu yang selalu saya bilang tadi. Kenapa masa-masa berpacaran? Kenapa masa-masa berpacaran itu adalah masa-masa yang indah? Karena masa-masa berpacaran itu kita melakukan Alkitab, Jo. Saya ulangi, kenapa masa-masa berpacaran itu adalah masa-masa yang indah? Karena masa-masa pacaran itu kita melakukan firman Tuhan, Jo. Menikah ini Saya ya ulangi, ya. dengar dulu. Kenapa masa-masa berpacaran itu masa-masa yang indah? Karena masa-masa berpacaran itu dua-duanya melakukan firman. Si pria memuji pasangannya, dia perhatikan, dia care. Si wanita juga begitu. Dia menghormati pasangannya, dia bangga sama pasangannya, dia cerita sama teman-temannya. Kalau ketemu sama keluarganya, tidak ada yang diceritakan kelemahan pasangannya. Yang diceritakan semuanya itu, kalau dia cerita 10, kalau dia ceritakan 100-nya itu, Ya. Makanya perhatikan, Jo, orang yang sedang jatuh cinta, kasih kertas kosong, Jo. Suruh catat 100 kelebihan pasangannya itu cepat, Jo. 1, 2, 3, 4, 5, baik, ramah. Kasih kertas kosong, suruh catat kelemahan pasangannya. Nggak ada, Jo. Susah. Karena lagi jatuh cinta, Jo. Tapi kalau orang sudah menikah, ini kalau orang sudah menikah, kasih kertas kosong, Jo. Suruh tulis kelebihan pasangan kamu. Bisa susah loh, Jo. Bisa terbalik poin. Waktu berpacaran itu kelebihannya banyak, kekurangannya nggak ada. Setelah menikah, kekurangan semua. Bahkan dia bilang begini, Pak Pendeta, kayaknya nggak ada yang baik dari pasangan saya. Oh, gitu. Halo, Ya. makanya gini. Jangan anggap enteng kebutuhan pasangan. Hari ini saya menyoroti kebutuhan pasangan. Makanya gini, kalau masa berpacaran saja, dia nggak bisa respect sama kamu, nggak bisa hormat sama kamu. Hei para pria-pria, coba berdoa lagi, uji lagi. Kamu kan ada pacar kan, Jo? Bisa respect nggak sama kamu kira-kira? Nggak usah jawab, Jo. Nanti jawab setelah ini. Wow. Jadi kalau masa-masa berpacaran saja dia sudah setir kamu. Karakter di masa berpacaran itu akan kelihatan di masa pernikahan. Oh gitu ya? Ya. Jadi karakter asli seseorang di masa berpacaran itu tetap akan terlihat, bahkan semakin jelas gambarnya di masa pernikahan. Wow. Jadi jangan bilang begini, karena tadi juga ada pertanyaan. Tadi pertanyaan, gimana Pak? Kan dia bisa berubah. Come on. Karakter itu bukan kayak main sulap 1-2 hari berubah. No. Itu yang selalu saya bilang. Kalau ada pria yang sudah jadi, ngapain kamu menikah dengan pria yang belum jadi? Kalau ada wanita yang sudah jadi, kenapa kamu harus menikah dengan wanita yang belum jadi? Setuju. Maka itu yang selalu saya sampaikan adalah, sebelum Anda menikah, sembuhkan dulu. Jangan bawa luka-luka di masa lampau ke pernikahan. Setuju. Jadi masa pacaran penting ya? Makanya dengar dulu Jo. Ini penting. Ini tugas gereja. Ya. Tadi saya baru terima telepon Jo. Artinya seorang ibu yang sedang hamil, tapi suaminya minta bercerai, bayangkan. Oh wow.
Bisa dibayangkan perasaan seperti itu, hancurnya seperti itu. Itu yang selalu saya bilang, di satu sisi ada orang pingin menikah, sementara ada orang-orang tertentu pingin bercerai juga. Lalu saya tanya, kenapa bisa begitu? Kalian berpacaran atau dijodohkan? Dia bilang, Pak Pendeta, kami dijodohkan. Masa berpacaran berapa bulan? Cuman 3 bulan, Pak Pendeta. Itu yang selalu saya bilang, jangan pernah menikah dengan laki-laki atau dengan pasangan yang tidak kamu kenal. Karena kamu menikah dengan dia bukan 1 bulan. Bisa bayangkan sampai Tuhan Yesus datang, kamu lihat dia satu ranjang sama kamu. Wow. Saya dengarnya itu, aduh, pilu tuh. Makanya ini yang teman-teman yang dengar ini, jangan anggap enteng pernikahan. Jangan anggap enteng. Jangan bilang begini, Pak Pendeta, begituan tidak ada yang mustahil, Pak Pendeta. Tunggu dulu. Jangan bilang begini, Pak Pendeta, itu Rahab si pelacur, Pak Pendeta. Loh, Rahab si pelacur betul, tapi setelah dia pelacur dia bertobat. Saya tidak yakin dia lagi pelacur nikah sama Salmon, tidak yakin. Yang saya yakin adalah ada periode waktu di situ. Memang dia pelacur, tapi setelah itu dia bertobat. Setelah dia bertobat sungguh-sungguh, baru dia ketemu dengan Salmon. Wow. Dan begini Jo. Jangan juga begini Jo. Jangan juga contoh nih bagi yang sudah terlanjur menikah. Bagaimana Pak Pendeta, ini suami saya begini. Tidak ada masalah. Suamimu hari ini katakan kasar. Belajar menghormati dia. Dengarkan ini ya. Wanita-wanita di sini, mungkin hari ini, Pak gimana suami saya kasar. Gak masalah. Suamimu kayak Herodes pun, kalau kamu tetap hormat, doakan hormat. Lama-lama, itu akan luluh, Jo. Pasti ya? Pasti. Karena apa yang ditabur, itu akan dituai. Alkitab bilang, apa yang ingin orang lain atau pasanganmu perbuat bagimu, perbuat terlebih dahulu. Doakan aja, doain. Ya. Sebaliknya juga suami begitu. Pak Pendeta gimana? Istri saya nggak taat. Mungkin bisa saja bahwa istrimu terluka. Dia kecewa dengan ayahnya, atau mungkin dia dengan kecewa dengan laki-laki sebelum kamu. Bisa saja. Tetap kasihi dia. Doakan dia, kasihi dia. Saya percaya kamu akan menuai ketaatan. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Tugas ini dua-duanya harus dikerjakan. Jadi tidak ada pernikahan hebat karena satu orang, tidak ada. Gak ada pernikahan hebat karena satu orang. Pernikahan itu hebat karena dua-duanya ambil bagian di situ. Yes, setuju. Itu seperti pebulu tangkis ganda, Jo. Nggak mungkin bisa dia pemenang, Jo. Satu kerja, yang satu duduk. Nggak bisa, kalah, Jo. Wah, keren tuh. Keren. Jadi kalau saya kerja, pasangan saya harus kerja. Nah, yang sering terjadi adalah yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Ya. Jadi ini yang keenam, Jo. Ya, perhatikan kebutuhan pasangan Anda. Dan pastikan bahwa kebutuhan pasangan Anda terpenuhi. Jadi nggak usah rumit-rumit. Pak Pendeta, kebutuhan suami saya apa? Dihormati. Udah, titik. Kebutuhan istri saya dicintai. Jadi kalau suami kamu mengasihi istrimu, mencintai istrimu, memperhatikan dia, puji dia, motivasi dia, bangkitkan semangatnya. Jangan lukai hatinya, jangan kasari dia.
Jangan kaget. Kamu bangun pagi, kopi sudah tersedia. Oh, itu yang mungkin Kamu istilah mandi, anduk sudah tersedia. itu mungkin istilahnya perempuan yang jinak-jinak merpati ya. Apa artinya itu, Jo? Jinak-jinak merpati. Apa itu, Jo? Saya baru tahu apa itu jinak-jinak merpati, Jo. Ya, perempuan itu. Enggak, perempuan digambar jinak-jinak merpati gitu loh. Ya, baru ya. ketemu ayatnya tuh, Jo. Oh. Oh gitu ya. Oke, oke. Om, kita mesti selesaikan yang berapa lagi, sisanya lagi loh. Oke, tinggal satu lagi, Jo. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh yang terakhir ya. Ada yang disebut dengan time out. Artinya gini, Jo. Hentikan pembicaraan kalau situasi makin memanas. Wah, itu keren tuh. Saya ulangi, hentikan pembicaraan kalau situasi makin memanas. Dan belajarlah mencari Tuhan. Alkitab berkata, sebelum matahari terbenam, kamu harus berdamai. Ini penting sekali. Jadi gini, jangan egonya dikasih makan. Emang kamu aja yang bisa. Aku juga bisa. Sehingga sering sekali dua-duanya saling menyerang pribadinya, bukan pokok permasalahannya. Ya. Jangan serang orangnya. Jangan serang kelemahannya. Serang pokok permasalahannya. Nah, itu penting tuh. Jadi catatan ini. Iya, tapi ketika makin panas, Jo, makin panas nih, Jo. Time out. Hentikan dulu. Apalagi juga suami pendeta khotbah tiap hari, jago khotbah. Udah. Naik saudara. Kenapa, Jo? Karena gini, Jo. Karena yang paling mengenal kamu luar dalam itu bukan orang tuamu, istrimu. Ya. Saya ulangi, yang paling kenal kamu luar dalam bukan orang tuamu, istrimu. Ya. Kayaknya Om Petrus tadi puji. Dengar dulu, Jo. Makanya dapat minuman. Dengar dulu, Jo. Minuman. Oh iya. Ini sudah berapa ini, Jo? Ya. Puji istri dapat minuman ya. Dapat, Jo. Ya. Bukan cuma minuman, Jo. Bukan cuma minuman, Jo. Yang lain juga dapat, Jo. Itu perlu diterjemahkan itu. Perlu diterjemahkan itu. Makanya kamu jangan lama-lama, Jo. Karena itu rekreasi, Jo. Ya. Oke, next, lanjut. Time out. Jadi yang terakhir itu harus ada time out. Artinya apa? Ketika sudah mulai panas, ayo hentikan. Jangan beri celah kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Setuju. Supaya dua-duanya ada waktu untuk berdoa. Jadi sampai suasana dingin. Mungkin satu orang bisa masuk kulkas supaya dingin. Mungkin suami buka kulkas masuk ke situ supaya dingin. Karena iblis ingin merusak pernikahan. Setuju. Iblis ingin merusak pernikahan. Karena sekali lagi pernikahan itu adalah kemauan Tuhan. Inisiatif Tuhan. Oleh karena itu jangan anggap enteng. Iblis itu selalu merusak milik Tuhan. Saya ulangi, iblis itu selalu merusak milik Tuhan. Karena itu pentingnya mesbah suami istri di dalam pernikahan. Jadi kalau ada perang dunia kelima, Jo, hentikan dulu. Supaya dua-duanya ambil waktu untuk berdoa. Dan itu perlu disepakati? Itu perlu disepakati. Ya. Sehingga nanti kalau roh Allah sudah bekerja, Jo, kalau roh Allah sudah bekerja, nanti akan ada terdengar suara,
minta maaf ya. Itu hati yang panas, Jo, jadi dingin lagi, Jo. Ya, atau bisa ya. suami datang bilang, nih minta maaf ya. Wah. Biasanya istri bilang gini, Jo, gak usah. Istrinya bilang, gak usah. Tapi dia bilang, tangkap aku dong. Dan langsung malaikat Tuhan bertepuk tangan, Jo. Ya. Wow. Jinak-jinak merpati. Dan kalau sudah seperti itu, Jo, kebutuhan pun terpenuhi, Jo. Wah. Ini perlu diterjemahkan ini. Ini perlu diterjemahkan ini. Makanya gini, Jo, kalau suami istri komunikasi gagal, jatahnya berkurang, Jo. Oh. Oh, kayak minum obat ya 3 kali 1 hari ya. Oh my goodness. Bisa kamu ulangi, Jo? Ya. I see. Ya. Jadi jangan sampai kebutuhanmu tidak terpenuhi karena egomu tinggi. Wow. Udah saling merendahkan hati. Paksa dirimu untuk menjadi pelaku firman. Contoh, kalau ikuti perasaan, Jo, emang cuman kamu aja yang bisa. Ya. Tapi kalau kita mau jadi pelaku firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istri. Dan itu keputusan. Ya. Jangan malu, minta maaf. Sekalipun kamu tidak salah. Sekalipun tidak salah, minta maaf. Sekalipun kamu tidak salah. Tapi sekali lagi, saya minta maaf. Saya minta maaf demi pernikahan itu sendiri. Sekalipun tidak salah, minta maaf. Iya. Saya harus minta maaf demi pernikahan itu sendiri. Demi pernikahan itu sendiri. Wow. Dan percaya, karena kamu jadi pelaku firman, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja, disitulah berkat Tuhan mengalir. Pasangan kamu nggak usah kejar kesalahannya, Roh Kudus juga akan ingatkan dia kalau dia salah, Jo. Gak usah kasih tahu pasanganmu salah, gak usah kejar terus kelemahannya. Dia pun tahu kalau dia salah. Saya pernah dengar Om Petrus ada beberapa hal di dalam rumah tangga yang harus dibiasakan. Minta tolong, terima kasih, minta maaf. Ya. Makanya ini juga Jo, saya mengajarkan ini kepada orang yang mau menikah, saya ajarkan itu, Jo. Contoh, termasuk Anda suami-suami yang dilayani di ranjang, bilang terima kasih sama istrimu sudah melayanimu. Saya ulangi nih, contoh Anda suami-suami ya, Anda sudah dilayani istrimu di ranjang, jangan main pergi aja, bilang terima kasih, istrimu sudah melayanimu. Oh gitu? Oh ya.
Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Jadi kamu juga nanti gitu, Jo. Kalau kamu nanti nikah begitu, Jo. Kamu selesai dilayani suamimu, istrimu, bilang makasih. Berarti kalau banyak ucapin terima kasih berarti banyak itu. Jo, kemarin dengar dulu. Jo, kemarin pertemuan kita kemarin ada orang dengar dulu, Jo. Pertemuan kita kemarin Yeah. ada orang komentar begini. Baru kali ini saya ketawa katanya. Baru kali ini saya ketawa katanya. Oh ya, astaga. Yes. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu sudah menikah, kamu lupa bilang terima kasih, bilang thank you, istrimu harus tarik tanganmu, Jo. Jangan pergi aja. Bilang apa? Disitulah kamu tahu, Jo, nikmatnya sebuah pernikahan. Ya. Berarti kalimat kata itu penting ya. Kata itu sangat penting. Kata terima kasih. Oh iya dong. Iya dong. Kenapa untuk bikin kopi aja kamu bilang terima kasih? Tapi kan cuma bikin kopi kan cuma 1 menit. Kamu melakukan hubungan suami istri kan bukan 1 menit. Kan istrimu perlu kerja keras melayani kamu, Jo. Masa kamu gak bilang terima kasih? Oh ya. Dan ini harus sekali lagi, seks itu dulu. Seks itu kudus, Jo. Dan ini seks itu holy. Harusnya setiap kita lakukan ini, suami istri harus ucapkan kata terima kasih. Yes. Oh. Lo kan kamu dilayani oleh pasangan kamu. Contoh nih ya, istri-istri Anda terima apa namanya? Uang dapur, uang benges, bilang terima kasih. Jangan bilang ya memang ini tugas kamu, jangan. Tapi itu suami kasih. Hanya istri yang bilang terima kasih ke suami, atau suami juga bilang terima kasih ke istri? Tidak harus. Tapi kan kita kan suami, kita dilayani pasangan kita. Kita lah yang bilang terima kasih. Masa istrimu yang bilang terima kasih? Gimana sih kamu? Masa istrimu yang bilang terima kasih? Kamu gimana sih? Wah. Wah, tapi ini memang penting ya, artinya supaya rumah tangga itu saling menghormati, saling bisa menempatkan ya. Iya. Ya. Itu yang saya bilang, banyak suami-suami malas bicara. Bicaranya pada saat hanya itu aja. Istrinya bilang, jangan. Jadi istrinya bilang, kamu jangan ngomong karena ada maunya. Dan itu harus dibangun, Jo, dibangun. Astaga. Berarti bahaya juga ini laki-laki ini. Iya, supaya istrimu jangan kayak pohon pisang dipeluk dingin. Karena dia melayani karena terpaksa, Jo, nggak enak. Astaga. Waduh, ini sebenarnya pengetahuan penting ya ini Om ya. Ini pengetahuan. Ya. Mungkin orang yang baru mendengar anggap tabu. Enggak. Ya, ini pengetahuan penting. Tergantung pernikahan Anda mau biasa-biasa atau bagaimana. Ya, saya pun sampai hari ini banyak belajar, Jo. Saya belajar. Betul. Nggak ada salahnya kita baca buku, kita dengar masukan dari orang yang sudah berhasil dalam pernikahan. Betul. Ini penting banget.
Berarti kata-kata thank you itu, kata-kata ucapan terima kasih, kita menempatkan penghormatan kepada pasangan kita. Penghargaan. Iya. Contoh kecil misalkan ya, suamimu kasih kamu anduk, ya kan? Bilanglah terima kasih. Ya. Jangan bilang ini kan kewajiban istri saya, bukan. Om Petrus, bagaimana lihat keluarga yang panggil istrinya itu kamu, panggil suaminya kamu, dan itu mereka terbiasa dengan itu? Kalau saya menyarankan, gini loh, buatlah, ini kan istri kita spesial, istri kita kan tidak sama dengan siapapun. Buatlah panggilan yang spesial. Dan memang gini Jo, itu biasanya Jo terbentuk dari keluarga Jo. Contoh gini Jo, cara ayah kamu memperlakukan ibumu Jo, itu paling tidak sangat mempengaruhi kamu. Saya ulangi, cara kamu memperlakukan istrimu nanti itu dipengaruhi oleh cara ayah kamu memperlakukan ibu kamu Jo. Jadi kalau kita nggak mau belajar, ya betul. Jadi gini loh, bukan hanya sembarang menikah. Jangan sampai istrimu bilang begini Jo, alah suami saya mah bisanya cuma bikin anak Pak Pendeta, bahaya. Astaga. Dan itu terjadi, itu ada begitu. Oh iya, jadi kalau contoh suami tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mengambil keputusan, kerjanya cuma habisin duit, ngobrol karena ada maunya aja. Wow. Makanya banyak orang bilang begini, aduh saya Pak Pendeta, aduh sebenarnya udah pingin bercerai, cuman karena lihat anak saja, lihat anak, wow. Makanya teman-teman yang menyaksikan ini, biarlah dalam pernikahan pasangan kamu itu fokusnya bukan anak, bukan yang lain, tapi fokusnya itu adalah kamu. Jadi respeknya ke kamu itu bukan turun, tapi terus progres. Makin lama makin progres ya. Makin lama makin progres. Ya. Sehingga gini Jo, kalau disuruh mengulang lagi, dia akan tetap pilih kamu. Wah, keren. Itu kalimat keren banget. Iya. Keren. Dan itu di dalam hati Jo, di dalam hati. Jangan sampai menikah tapi terluka. Jangan sampai menikah tapi kecewa. Jangan sampai menikah tapi ada rasa penyesalan. Makanya pentingnya Jo, adakan waktu quality time dan bertanya, Pi, nyesal nggak sih nikah sama saya? Oh, itu perlu ditanya. Atau mungkin bertanya, gimana Pi setelah nikah sama saya? Oh, wow. Iya. Bangga nggak nikah sama saya? Tanya itu juga ya. Senang nggak nikah sama saya? Bangga nggak senang nikah sama saya? Oh. Makanya, quality time penting dalam pernikahan. Itu yang selalu saya bilang, kenapa waktu berpacaran ada waktu berdua? Ada waktu berdua, nonton berdua, makan berdua. Setelah nikah, waktu berduanya nggak ada. Perlu, Jo. Jadi perlu juga ya suami istri udah punya anak, biar 2, biar 3, tapi suami istri berdua mereka kayak nonton bioskop begitu ya. Yes. Oh. Yes. Itu sangat perlu Jo, sangat perlu. Ya. Makanya Jo, kamu sebagai hamba Tuhan juga, kamu harus ada prioritas dalam pernikahan Jo. Jangan sampai karena pelayanan kamu gak ada waktu sama istri kamu Jo.
Karena pelayanan nanti ucapan terima kasihnya cuma satu kali. Oh iya, mohon maaf loh. Jemaat akan datang dan meninggalkan kamu. Kamu tidak bisa menjamin jemaat setia kepada kamu. Saya tanya, apa kamu bisa menjamin jemaat setia kepada kamu? Tapi pasangan kamulah yang mendampingi kamu seumur hidup. Karena itu jangan gantikan pelayanan. Jangan gantikan pelayanan. Sampai kamu menghancurkan pernikahan kamu. Itu keren tuh. Itu statement itu keren banget. Ya. Siapa yang menjamin jemaat setia sama kamu? Tidak ada Siapa jaminan. yang menjamin jemaat care peduli sama kamu? Tidak ada jaminan ya? Tidak ada jaminan. Tapi istri kamu adalah ikat janji. Dia yang akan mendampingi kamu. Dia yang tahu kelemahan kamu. Wah, keren banget nih. Keren. Om, kita sisa 2 menit. 2-3 menit. Yes. Coba kasih 1-2 kalimat pamungkas untuk menutup sesi kita ini. Oke. Keluarga itu milik Tuhan, Jo. Keluarga itu milik Tuhan. Keluarga itu milik Tuhan. Ia yang menciptakan. Ia yang menentukan. Ia yang mendesain. Bahkan ia yang menentukan maksud dan tujuannya. Bahkan ia yang sudah mengatur suami tugasnya apa, istri tugasnya apa. Jangan lawan itu. Itu hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yes. Ikuti rambu-rambunya. Oh, oke. Jangan ingin pernikahan yang luar biasa, tapi tidak mau aturan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan tujuan pernikahan apa. Apa yang harus suami lakukan, apa yang harus istri lakukan. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Ikuti saja. Karena pernikahan itu adalah miliknya Tuhan. Pasti pernikahan kamu akan awet bahagia selama-lamanya. Wow. Saya ulangi, mungkin hari ini kamu gagal. Hari ini kamu gagal, sedang bertengkar, gak masalah. Sehancur apapun pernikahanmu hari ini, datanglah kepada Yesus. Ikuti aturannya. Ikuti tujuan kenapa Tuhan mempersatukan kamu. Nanti lihat, pernikahan kamu akan dahsyat dan luar biasa. Wow. Oke. Om, 1-2 menit. Kasih kalimat penutup 1-2 menit. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada pernikahan yang hebat karena seorang diri. Maka pentingnya kebersamaan. Kebersamaan untuk membangun sebuah keluarga. Dan lakukan ini seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi sekalipun kamu tidak salah, belajarlah meminta maaf. Demi pernikahan itu sendiri. Demi menyelamatkan pernikahan itu sendiri. Wow. Suatu hari pasanganmu akan sadar, akan tahu bahwa kamu melakukannya demi pernikahan itu sendiri. Keren. Wow. Kamu berhasil dalam pernikahan. Kamu berhasil membangun sebuah generasi juga. Oh wow. Itu kalimat keren tuh. Berhasil bangun pernikahan. Karena pernikahanmu adalah teladan yang bisa dibaca, dilihat oleh keturunan. Jangan rusak generasi karena kamu gagal dalam pernikahan. Oke. 1 kalimat Tom, close. Sekali lagi, pernikahan itu adalah rahasia Tuhan. Karena itu, jaga pernikahanmu. Investasi uang waktumu, hari-harimu. Dan belajarlah melihat pernikahan-pernikahan yang hebat, baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Jangan malu bertanya. Karena tidak ada pernikahan yang hebat. Datang begitu saja. Pernikahan itu butuh waktu. Pernikahan itu butuh tenaga. Pernikahan yang hebat itu butuh investasi. Dan lebih daripada itu, butuh kerendahan hati untuk membangun pernikahan itu sendiri. Oke Om, waktunya habis. Sampai berjumpa hari Senin.
Teman-teman, saya akan hubungin nomor yang tertera tadi. Dan sampai berjumpa hari Senin jam 9 malam. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa ibadah minggu besok, Jo. Oke, besok ibadah minggu. Tuhan Yesus berkati.